Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan Psikologi Pembelajaran Pendidikan Matematika. Ini karena waktunya tangguh ya. Jadi nanti pas setelah azan asar selesai, kita break dulu saja sholat asar ya. Lebih baik waktu nanti selesai kita tambah gitu ya. Ya, break 15 menit berarti nanti 16, harusnya 16.40 selesai, berarti 16.55 kita selesai ya. Sepakat ya Bapak dan Ibu ya, supaya kita juga nggak ketinggalan sholat. Jadi nanti saja pas ada asar kita break dulu ya. Baik, kita lanjut saja Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan bahas tentang intuitif dan reflektif intelligence ya, atau kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Mungkin perlu diketahui bersama bahwa kalau mendengar bahasanya sih intuisi dan refleksi, kita bisa paham bahwa yang dimaksud kalau intuisi berarti berkaitan dengan sesuatu yang otomatis tanpa dipikir terlalu panjang atau dipikir panjang. Sementara kalau refleksi itu butuh pemikiran yang panjang, butuh pemikiran yang lebih dalam tentang sebuah persoalan. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana kaitannya dengan pembelajaran matematika. Mari kita sama-sama simak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah persoalan ya yang sering kita dapat dalam pembelajaran matematika. Share screen saya sudah bisa dilihat, Bapak dan Ibu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul ya? Ya. Kok di sana malah belum muncul? Oke, bentar. Baik, ini yang akan pertama kita bahas, Bapak dan Ibu. Seringkali kita eh, di, jadi persamaan linear dua variabel ini sudah tidak asing lagi bagi guru dan juga bagi siswa. Jadi contohnya misalnya ada soal seperti ini, ya kita diminta untuk menyelesaikan eh, himpunan penyelesaiannya yang menentukan variabel x dan variabel y. Maka yang biasa dilakukan atau diajarkan kepada siswa kita menggunakan eliminasi ya, atau campuran, eliminasi dan substitusi ya. Jadi kalau campuran berarti kita bisa ambil cari dulu X, kemudian Y-nya disubstitusikan hasil X ke dalam salah satu persamaan. Atau sebaliknya, ya. Dan yang kedua, ketika kita mencari dengan eliminasi dua-duanya, maka kita mencari X dengan eliminasi dan Y dengan eliminasi. Nah, ini saya ingin contohkan. Jadi kalau kita ingin menentukan nilai X terlebih dahulu, ya, maka kita akan cenderung membuat Y jadi hilang ya. Itu namanya eliminasi. Sehingga kedua ruas, ya, kedua soal ini dikalikan dengan kebalikannya. Ya, jadi nomor 1 dikali 2, nomor 2 dikali 5. Seperti itu ya. Itu konsepnya ya. Jadi dikali yang atas dikali 2, yang bawah dikali 5. Tujuannya apa? Supaya konstanta Y menjadi sama angkanya ya, sebesar 10 ya. Sehingga ketika itu dilakukan, maka yang atas dikali 2 semuanya menjadi 16X kurangi 10Y sama dengan 4. Kemudian yang bawah
semuanya dikali 5 menjadi 15X ditambah 10Y sama dengan 120. Betul ya? Sehingga karena kita ingin mengeliminir, ya, karena ada eliminasi, maka yang akan kita eliminasi adalah ini variabel Y. Untuk supaya Y-nya habis, berarti ini Ditambah. bukan dikurangi, tapi ditambah karena berbeda variabel. Ya. Jadi kita tambah Tandanya. hasilnya X menjadi 31 dan 120 tambah 4, 124. Ya. Ini yang kita ajarkan kepada peserta didiknya. Demikian pula kalau kita ingin menentukan Y terlebih dahulu, ya, atau menentukan nilai Y menggunakan eliminasi, ya, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan persamaan 1 dengan berapa? Persamaan 1 dengan 3, persamaan 2 dengan Dengan 8. Ya, persamaan 2 dengan 8. Karena yang mau kita samakan konstantanya itu adalah konstanta pada variabel X. Ya. Sehingga persamaan Yang 1 X. dikali 3, maka hasilnya ini ya. Persamaan 1 menjadi, oh maaf, ini cari dulu X-nya ya. Oh, Jadi yang X-nya dengan 4 ya. 4. Kemudian yang persamaan yang kedua, X-nya udah ada ketemu 4 ya, 124 dibagi 31. Kemudian persamaan dengan menentukan variabel Y sekarang disamakan ya. Jadi yang persamaan pertama dikali 3 hasilnya 24X kurangi 15Y sama dengan 6. Kemudian persamaan kedua dikali 8 itu hasilnya 24X ditambah 16Y sama dengan 192. Nah, karena sekarang yang mau dihilangkan X dengan tanda yang sama, maka untuk jadi 0 dikurangi ya. Sehingga diperolehlah negatif 31Y ya, sama dengan negatif 186 ya. Dan Y-nya sama dengan negatif 186 kurangi 31. Nah, ini yang diajarkan oleh kita terhadap siswa. Ya. Nah, tentu saja sering terjadi kendala ketika siswa kita, karena ini ada proses panjang, ya. Ada kendala, ya, dan bahkan bukan hanya siswa, gurunya sendiri pun sering salah membuat soal, jadi terburu-buru, tidak diteliti, sehingga siswa mengeluh karena tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban karena gurunya ada lupa tanda, misalnya. Ini yang sering terjadi, ya, yang saya amati dari para guru, juga siswa terutama. Siswa sering misalnya ya 16X, terutama yang dikurangi ini ya. Jadi 6 dikurangi 192, lupa bahwa hasilnya negatif 186 misalnya. Malah jadi positif dan sebagainya. Ini yang sering kita amati terjadi kesalahan. Nah, karena apa? Karena terlalu panjang prosesnya. Nah, makanya ada cara yang lebih cepat, ya. Dan ini kemungkinan salahnya juga kecil. Karena apa? Karena ya, hanya menggunakan soal ya. Jadi hanya menggunakan ini yang ada pada soal. Jadi hanya menggunakan ini. Tidak keluar dari ini. Ya. Seperti apa? Mari kita lihat ya. Jadi kita akan menggunakan cara cepat. Nah, cara cepat ini menggunakan angka-angka yang ada pada soal, tidak keluar dari angka ini. Ya. Jadi perhatikan, kita buat untuk menentukan X ya, cukup kita buat ini. Kemudian ya, karena yang dicari X, maka kita berangkatnya dari 2Y dan 5Y ini. Jadi kita kalikan 2Y dengan 2. Itu langkah pertama, itu hasilnya adalah 4. Kemudian yang 5Y kali dengan 24. Itu hasilnya negatif 120. Oke. Sekarang 2Y lagi ya, yang bawahnya
2 dikali 8, ya. Kemudian 5, 2 kali 8, 16, 5 dikali 3, ya. Itu hasilnya negatif 15. Sebetulnya itu yang bisa dilakukan. Jadi tidak keluar dari ini langsung X, ya. Perhatikan hasilnya juga sama. Jadi X sama dengan 124 dibagi 31. Seperti itu ya. Jadi ini prosesnya hanya menggunakan angka, tapi angka-angka yang ada di soal. 2 kali 2, ya, positif kan ini, dikurangi negatif 5 dikali 24, berarti 4 dikurangi negatif 120. Ini hasilnya yang kedua, 2 dikali 8, 16, ya, dikurangi negatif 5 kali 3 itu negatif 15. Jadi jawabannya sama persis ya dengan ini. Nah, ini bisa dicobakan kepada siswa, tetapi sekali lagi ya, konsep ini tetap harus diberikan. Ya, konsep ini tetap harus diberikan dan siswa paham bahwa ya, ini cara cepat ini berasal dari. Kenapa? Nanti kita bahas di materi kita ya. Kenapa kok harus diberikan? Demikian pula dengan mencari Y ya. Ini hasilnya sama. Y juga. Jadi perhatikan kalau Y berarti yang kita olah variabel X-nya ya. Maka variabel X yang pertama kita kurangi itu adalah ini ya. 3 dikali 2. Ini 3 dulu, yang bawah dikali 2 hasilnya 6. Ya. Kemudian dikurangi berapa? 8 dikali 2, 4. Hasilnya 192. Kemudian yang bawahnya 5 atau 3 dikali 5. Jadi berangkat dari 3 dulu. Ya. Jadi itu negatif 15 dikurangi ya 8 dikali 2. Itu 16. Ya. Jadi hasilnya negatif 186 dibagi negatif 31. Ini sama dengan 6. Nah, ini mempermudah kepada siswa, tapi tentu saja kalau langsung, ini ada sesuatu yang hilang. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan metode eliminasi, itu konsep, ya, konsep bahwa untuk menyelesaikan sebuah persamaan, ya, konsepnya adalah ya, kalau memiliki dua variabel, maka tidak mungkin. Jadi satu persamaan itu harus memiliki satu variabel saja supaya kita bisa mencari nilai variabel tersebut. Nah, tentu saja menggunakan metode eliminasi. Nah, pengembangan dari metode eliminasi ini kita bisa gunakan cara cepat ini. Dasarnya adalah tetap metode eliminasi. Siswa disuruh oleh kita membandingkan bahwa dengan metode eliminasi jawabannya sama, ya, 124 dibagi 31 sama dengan 4. Jadi nilai akhirnya sama. Tapi tentu saja metode eliminasi ini terkait konsepnya dan cara cepat ini terkait dengan bagaimana siswa lebih bisa mengerjakan dengan lebih cermat, lebih teliti, ya, tanpa banyak hal yang harus mereka pikirkan. Nah, kenapa saya bicara begini? Ya, di tahun-tahun 90-an, 2000, ya, ini sering ada polemik di antara para guru dengan bimbingan belajar. Jadi, ketika seorang guru menganggap bahwa bimbingan belajar itu tentu saja merusak konsep matematika, itu diakui. Ya. Bahkan saya pernah mengikuti seminar, jadi di ITB itu kebanyakan anak-anak yang drop out, ya, itu gara-gara mereka tidak menguasai konsep, ya, anak-anak ITB itu. Jadi mereka padahal lulusnya bagus, ya. Ternyata setelah diteliti, ya, ya maksudnya ditilik, ya, karena penelitiannya juga tidak ada. Itu diantaranya ketidakpahaman konsep itu, mereka bisa menjawab soal dengan cepat, tapi tidak mengerti dasarnya apa. Nah, cara cepat ini tentu saja sering diberikan oleh guru,
ya, dengan tujuan supaya siswa bisa lebih cepat mengerjakan soal, tetapi lupa bahwa tujuan kita mengajarkan matematika itu bukan hanya melulu supaya siswa bisa menjawab soal, tapi lebih dari itu, bagaimana caranya supaya siswa kita memahami konsep matematika. Nah, kali ini kita akan berbicara jauh tentang apa itu intuisi, apa itu refleksi. Baik, mari kita simak ya. Ketika seorang yang belajar menyupir diminta untuk memindahkan gigi ke gigi rendah, ya, you have to change gears before reaching sharp bend, ya, in the road, ya. Jadi Anda harus merubah atau memindahkan gigi Anda ke gigi rendah sebelum Anda mencapai sebuah tikungan tajam. Ya. Nah, itu sebuah kalimat. Ya. Jadi ketika Anda mengendarai mobil atau Anda sedang menjadi seorang supir atau baru belajar menyetir, diberitahu oleh pembimbing, ya, pelatih menyetir itu bahwa harus memindahkan gigi ke gigi rendah, ya, ketika akan memasuki tikungan tajam. Kalau pertanyaannya can you do it, ya, maka serta-merta karena meskipun dia baru belajar, dia tahu memindahkan ke gigi rendah itu, ya, ini caranya dengan langsung dia mempraktekkan. Ya. Nah itu can you do it, bisakah kamu memindahkan itu cepat, langsung. Tapi ketika ada pertanyaannya why should you do it, ya, kenapa kamu harus melakukan itu, ini harus berpikir agak lama. Nah, jadi can you do it itu langsung dilakukan menggunakan tangan, ya, dan kaki kalau dia bukan mobil matic, ya. Jadi kaki menginjak kopling, kemudian dipindahkanlah gear atau gigi, ya, sehingga ke gigi rendah. Sehingga mobil pun ketika tikungan tajam tidak nyelonong, ya, tapi betul-betul terrem oleh gigi di samping oleh rem kaki. Nah, why should you do it-nya itu begitu. Jadi di samping dia paham, dia juga harus mampu menjelaskan. Nah, yang can you do it itu itulah yang disebut, ya, lebih kepada intuitif. Sementara why should you do it itu lebih kepada reflektif, ya. Ini contoh sederhana. Kemudian misalnya Bapak dan Ibu meminta siswa menjawab 16 kali 25 berapa, ya. Maka ketika pertanyaannya, coba berapa hasilnya 16 kali 25, ya, siswa bisa langsung menjawab 400 misalnya. Apalagi anak-anak SMP atau SMA yang sudah betul-betul memahami matematik itu bisa cepat. Nah, ketika diminta jelaskan bagaimana cara Anda menghitung 16 kali 25, itu berbagai metode muncul, berbagai cara muncul, ya. Ada yang misalnya, ya, menghitung 10 kali 25 ditambah 6 kali 25 bisa, ya. Ada juga yang menggunakan, ya, kalau 25 kali 4 itu 100. Nah, 16 itu 4-nya ada 4 kali, berarti 100 kali 4, 400. Banyak cara, banyak jawaban yang mungkin, ya, membuat kita juga paham bahwa seseorang memang menjawab itu berdasarkan pemahaman, bukan karena hafal saja. Nah, yang jawaban berapa hasilnya itulah, ya, intuisi, kan. Jadi lebih kepada intuitif menjawabnya tanpa berpikir lama. Tapi ketika menjelaskan bagaimana cara menghitung, itu butuh pemahaman reflektif. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama simak, ya, tentang materi kecerdasan intuitif dan reflektif ini. Tapi Bapak dan Ibu, karena azan sudah berkumandang, ya, jadi kita break dulu sholat asar, ya, insya Allah sekarang 15.20, jadi nanti 15.35 kita mulai lagi, ya. Jadi 15 menit cukup, ya Bapak dan Ibu, ya. 15 menit, ya, silahkan sholat asar dulu. Cukup. Kita sholat asar 15 menit. Terima kasih, ya. Kita lanjutkan nanti.
Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Jadi seperti apa sih kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif? Pada level intuisi itu kan kita sadar sesuatu itu karena ada ini ya, ada respon ya atau reseptor ya. Reseptor itu yang mengirimkan. Khususnya pengirim itu biasanya yang terlihat dan yang terdengar, yang ada di luar diri kita. Kemudian diklarifikasi secara otomatis dan dikaitkan dengan data lain yang sudah ada dalam benak kita, berbentuk struktur konsep. Ya. Nah, bahkan untuk kasus tertentu tanpa ada pelibatan proses mental, jadi langsung ke aktivitas mental. Contohnya 6 tambah 5 itu Anda sudah tidak lagi memproses ya, tapi bentuknya dalam bentuk mental activity. Jadi tidak memproses mental proses ya. Atau disuruh membaca secara nyaring bisa. Bacalah dengan keras ya, itu otomatis ya. Tidak perlu lagi berpikir. Jadi menghitung 6 tambah 5 atau disuruh membaca dengan nyaring ya, itu adalah mental activity buat kita. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil ya, yang belum paham betul tentang bilangan, itu ada proses di sana. Nah, jadi beda mental proses dengan mental activity. Ini yang perlu digarisbawahi karena kita akan bicara di sini. Jadi di level intuisi, kesadaran kita itu memang sama melalui reseptor, ya. Ya, jadi melalui alat, ya, melalui perangkat yang ada pada diri kita, misalnya melalui telinga maupun melalui mata. Ya. Jadi kalau kita menerima perintah, hitunglah 6 tambah 5, itu berarti terdengar. Nah, apa yang kita dengar, langsung kita klarifikasi dan ya kita sudah punya struktur konsep. Kadang-kadang kalau kita yang dewasa, tidak perlu lagi berhitung 6 tambah 5, langsung saja kita katakan 11. Itu mental activity namanya. Belum kepada mental proses. Jadi tanpa melibatkan proses mental. Sementara berbeda dengan level eh, refleksi. Nah, pada level refleksi, jadi ada aktivitas-aktivitas intervensi mental. Ya. Di sana justru dia menjadi objek ya, kesadaran untuk kita berpikir. Jadi ada di benak kita itu ada aktivitas ya, yang mengintervensi ya, sehingga nanti dia itu bisa dijadikan objek kesadaran. Seperti apa maksudnya ya? Mari kita lanjutkan dulu. Jadi di level intuitif itu begini ya. Jadi ketika ada sesuatu dari eksternal di lingkungan luar, seperti tadi perintah untuk menghitung 6 tambah 5, ya, itu dalam bentuk reseptor, ya. Jadi ada yang terdengar, ada yang terlihat, angkanya misalnya 6 tambah 5, jadi dilihat oleh mata, ya, ada angka simbol angka 6 plus 5, didengar oleh telinga bahwa kita disuruh menghitung 6 tambah 5. Kemudian hasilnya dari apa yang kita dengar itu diintervensi oleh aktivitas mental. Aktivitas mental di sini kita sudah punya konsep di benak kita, kemudian diantarkan kepada efektors ya, sehingga kita sampaikankah keluar berupa jawaban ya, yakni 11. Atau ketika disuruh membaca keras, kita tidak perlu berpikir baca keras itu gimana ya, tidak perlu seperti itu, langsung oleh aktivitas mental di benak kita diolah, kemudian disampaikan ya dalam bentuk efektors yang sehingga memunculkan kita langsung menjadi
bersuara keras. Nah, ini perjalanannya menurut ahli psikologi seperti ini ya. Tentu saja tidak ada beberapa hal yang tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata karena ini ada dalam proses mental kita. Tapi kurang lebihnya seperti ini yang dikatakan oleh para ahli syaraf. Nah, berdasarkan pada hal tersebut, kita juga bisa melihat ya, ketika misalnya seorang siswa kita suruh menghitung 16 kali 25, ya, di mana eh, penentuan hasil perkalian itu bukan hanya menjawab hasilnya, tapi mereka disuruh menjelaskan metode penyelesaian ya dengan lengkap. Ya. Maka eh, yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan di atas ya 16 kali 25 sambil menjelaskan penyelesaian yang digunakan itu bukan datang dari luar diri ya, tapi datangnya dari sistem konsep yang ada di dalam benak siswa karena disuruh menjelaskan. Beda ketika berapa 16 kali 25? Jawabannya langsung 400 dan itu mereka tidak dituntut untuk menerangkan. Tapi ketika disuruh menjelaskan metode penyelesaian yang digunakan secara lengkap, maka itu ada dalam diri siswa. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan level reflektif. Ya. Jadi kalau level reflektif, ketika ada perintah ya, berbentuk reseptor, kemudian dibawa ke dalam mental aktivitas, ya. Nah, ketika mereka mau langsung ya dihantarkan ke lingkungan luar ya itu ternyata terhambat, mereka perlu ya reseptor kembali ya untuk dibawa ke dalam mental proses ya. Nah, jadi di level reflektif ya tidak bisa langsung ya tersampaikan tapi harus diproses dulu. Nah, ini yang diterangkan oleh Scam dalam bukunya ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa ketika siswa tidak otomatis bukan dalam level intuitif ya, maka mereka perlu berpikir ya, perlu merefleksi apa yang sudah mereka tahu tentang konsep bahwa 16 kali 25 itu bagaimana ya menjelaskannya kepada guru. Tapi yang jelas saya tahu bahwa itu 400 gitu. Ya, tapi kok guru sampai bertanya dari mana ya, dapat 400. Berarti saya harus menjelaskan. Lantas tiba-tiba siswa teringat bahwa kan kalau 25 kali 4 itu 100 ya. Berarti tiap dikali 4 dapat 100, tiap dikali 4 dapat 100. Nah, 16 itu ada 4 kali 4. Ya. Jadi 4 kali 25 100, dikali 4 lagi 400. Kalau saya sih lebih begitu ketika ada siswa yang menjawab. Ada juga siswa yang menjawab, saya mengalihkannya 10 dulu kali 25, 250. Baru 6 kali 25. 6-nya juga saya buat 22. Ya. 6 itu ada 2, 3 kali. Ya. Terserah ya. Yang jelas konsep mereka ya ada di dalam benak mereka dan bisa diungkapkan sebebas mereka sesuai dengan apa yang mereka pahami. Dan itulah level reflektif. Nah, jadi itu bedanya intuisi atau intuitif dengan reflektif. Jadi sekali lagi, intuitif itu tidak ada, kadang-kadang tidak ada proses mental. Jadi langsung ke aktivitas mental. Sehingga menjawabnya itu berdasarkan apa yang dia peroleh dalam benak mereka langsung ditangkap, kemudian disampaikan kembali ke apa yang diminta. Tapi kalau proses reflektif itu perlu pemikiran. Nah, kenapa kita harus membahas tentang ini? Ini menarik karena seringkali ketika seorang guru mengajar, tadi saya sudah sampaikan contoh, cenderung ingin cepat, ya, ingin cepat siswa bisa menjawab soal. Padahal belajar matematika itu kan tujuan akhirnya, tujuan utamanya bukan membuat siswa menjawab soal. Saya sudah memberitahu atau menyampaikan kepada Bapak dan Ibu kalau yang ikut perkuliahan standar kompetensi bahwa ternyata sekarang ya produk-produk semakin canggih kan. Jadi kalau anak ingin segera menjawab dengan cepat, tentu saja komputer pun lebih cepat. Jadi bukan itu tujuan utama.
Makanya kita ambil contoh seperti ini. Ketika siswa kita suruh menghitung 1,2 kali 0,57. Ini kan bilangan desimal. Ya. Nah, maka kita katakan bahwa sudah ganti saja 1,2 dengan 12. Kemudian 0,57 dengan 57. Ya. Karena koma ini membuat pusing. Nanti di akhir kita pecahkan. Ya. 12 kali 57 saja hitung. Maka siswa pun menghitung. Ya, 12 kali 57. Jadi 570 ditambah ya berapa? 114. Ya. Jadi 684. Gitu. Jadi hasilnya dapat 684. Kemudian hitung ya. Ada berapa ya bilangan di belakang koma. Kan begitu ya yang diajarkan oleh guru. Ada 3, berarti hitung 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 0,684. Selesai. Ya. Tapi hati-hati, ada persoalan di sini, ya, bahwa memang betul aturan yang kita sampaikan itu memungkinkan siswa menjawab dengan benar. Tetapi hal ini terkait dengan pengetahuan, ya, pengetahuan awal mereka tentang arti dari notasi desimal. Jadi kalau guru tiba-tiba langsung mengajarkan begini tanpa ada konsep, ini yang keliru. Siswa semakin dipusingkan. Ya. Jadi dari mana kok 1,2 kok bisa jadi 12? Kemudian 0,57 kemana nol dan komanya? Ini sebuah pertanyaan besar. Ya. Dan kita, guru seringkali udah nggak usah banyak protes. Gitu. Yang penting Anda bisa menjawab dengan benar, hasilnya 0,684. Nah, di sini mulai terheran-heran. Ya. Dan itu yang seringkali muncul. Nah, ini melupakan adanya ya mental proses. Bahwa mental proses itu tidak bisa terputus-putus seperti itu. Ya. Kapan dia bisa diberi langkah cepat, itu ada waktunya. Tapi tetap ya mental proses itu harus ada. Jadi berpikir reflektifnya disediakan, bukan hanya intuitif. Kadang-kadang kita reflektifnya ya diberikan kepada siswa dengan aturan-aturan yang membuat mereka tidak bisa menggunakan ya mental proses mereka, lebih cenderung kepada mental activity. Nah, ini yang sering muncul di pembelajaran matematik. Lantas seperti sebaiknya ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu meminta siswa menghitung 1,2 kali dekati, menurut mereka tepat. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi ini contoh lain ya tentang generalisasi matematis terkait dengan aktivitas reflektif. A pangkat 2 itu konsepnya apa sih? Yang sering diberikan kepada siswa, yang dimaksud dengan A pangkat 2? A kali A. Ada kali A A. kali A. Yang kita berikan. A kali A, 2 kali. Kemudian dengan demikian, konsep bagi siswa sudah bisa memahami kalau pangkat 2 A kali A, jadi ada A sebanyak 2 buah, berarti kalau A pangkat 3, mereka juga dengan mudah memahami bahwa ini A kali A kali A. Demikian pula dengan pangkat 4. Nah, ini bagaimana memahami konsep bahwa perkalian atau bilangan pangkat atau eksponen itu ya, itu perkalian berulang. Nah, dari konsep ini ketika dimunculkan pertanyaan bagaimana caranya menghitung A pangkat 2 kali A pangkat 3? A pangkat 2 itu perkalian berulang,
A sebanyak 2 kali. Sementara A pangkat 3 perkalian berulang A sebanyak 3 kali. Ternyata hasilnya menjadi ini. Menjadi perkalian berulang A sebanyak 5 kali. Kembalikan ke konsep awal. Yang dimaksud A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali A-nya itu artinya apa? Oh, ini ternyata A pangkat 5. Jadi konsep bulak-balik ya. Di samping mereka memahami A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. Kemudian A pangkat 5 itu A kali A kali A kali A kali A. Mereka juga bisa menentukan bahwa A kali A kali A kali A kali A itu adalah A pangkat 5. Nah, dari konsep dasar ini, lantas mereka bisa membuat sebuah kesimpulan ya, menggunakan pangkat lain. Bagaimana kalau A pangkat 5 kali A pangkat 8? Ini skema generalnya. Ya, jadi sekarang mereka tidak perlu lagi ya menggunakan apa penguraian A pangkat 5 itu A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali, A pangkat 8 itu jadi lama. Mereka diajak untuk bagaimana secara praktis dengan melihat bahwa ternyata A pangkat 2 kali A pangkat 3 itu hasilnya A pangkat 5. Tentu saja ini tidak otomatis langsung ya seperti ini. Anda mungkin bisa memberikan contoh lain, misalnya A pangkat 1 dikali A pangkat 3, ternyata hasilnya A pangkat 4. A pangkat 2 dikali A pangkat 5, ya. Itu juga pakai cara begini, ternyata hasilnya A pangkat 7. Sehingga siswa sendiri yang menyimpulkan ketika ada soal seperti ini, ya, ini sudah besar pangkatnya, kalau menggunakan cara yang barusan ini lama. Maka disinilah yang disebut skema general. Mereka tidak perlu lagi menggunakan konsep awal, tetapi mereka langsung bisa menyimpulkan bahwa, oh maksudnya adalah A pangkat 13. Nah itu skema general yang ada pada diri siswa. Kemudian, ya, kalau begitu, bagaimana dengan A pangkat M kali A pangkat N? Ya. Ini bisa ditentukan oleh siswa. Jadi kalau 2 pangkat 3 jadi A pangkat 5, kalau pangkat 5 dikali A pangkat 8 jadi pangkat 13, jadi kalau A pangkat M kali A pangkat N, ya, itu mereka bisa menemukan bahwa pangkatnya ditambah. Nah, diawali dengan skema general, maka bisa mereka menggunakan generalisasi matematis seperti ini. Ini contoh ya, bagaimana aktivitas reflektif bisa dilakukan siswa tanpa terlalu banyak intervensi dari kita selaku guru. Artinya guru mengantarkan ya bagaimana caranya ya reflektif mereka bekerja dan mereka bisa melakukan generalisasi, memperoleh skema general dalam benak mereka dalam belajar matematik. Nah, ini ranah psikologi inilah yang sebetulnya harus dimanfaatkan oleh guru matematik ya. Jadi jangan hanya melulu mengajar itu menyampaikan materi tanpa berpikir bahwa ternyata ada proses berpikir siswa yang harusnya diperhatikan oleh kita selaku guru. Gitu. Silakan ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Halo, saya, Pak. Iya, silakan. Dengan Bu Asma. Iya, Yang silakan. mengenai kecerdasan intuitif tadi, mungkin Pak bisa digeser sedikit slide-nya sebelumnya. Aja, boleh. Eh, Bentar ya. Geser. yang tadi aja, Pak. Yang ini? Yang setelahnya. Oh ya, ini. Eh, ada nggak sih, Pak? Eh, udah, Pak. Segitu aja. Ini. Ya, ada nggak sih, Pak, hubungannya habit sama kecerdasan intuitif? Gimana? Sekali lagi. Ada nggak sih Pak hubungannya kebiasaan sama kecerdasan intuitif? Kan Oke. ada dua mental yang Bapak sebut, mental reflektif sama mental aktivitif. Iya. Nah, kalau misalkan kebiasaan itu masuk ke mental reflektif atau ke aktivitif? Iya.
Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, otomatis dilakukan serumit apapun menurut orang lain, tapi menurut dia adalah sudah menjadi hal biasa, itu sudah menjadi mental activities. Ya. Jadi contoh yang dilakukan oleh kita, tadi 6 tambah 5, 11, menurut kita itu sudah mental activities, bukan lagi mental proses. Ya. Jadi bentuknya seperti ini grafiknya. Ya. Jadi ada perintah, kita terima, kemudian kita kaitkan dengan mental aktivitas kita 6 tambah 5, ya, dalam pengalaman kita adalah 11, langsung kita jawab. Tapi berbeda dengan anak yang baru umur 5 tahun gitu ya, yang mereka perlu menghitung dengan jari misalnya, perlu berpikir ya, itu belum kepada mental activities. Seperti itu ya. Jadi level intuitif itu ditentukan ya berdasarkan pengalaman juga. Makanya tadi kebiasaan itu adalah pengalaman ya. Jadi orang yang biasa mencangkul gitu ya, itu punya kekuatan yang lebih besar, kemudian dia bisa melakukannya dengan cepat ya. Tanah yang digarapnya juga bisa lebih luas dibandingkan dengan orang yang tidak biasa. Berarti menyelesaikan persoalannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang biasa. Seperti itu ya. Iya, paham Pak. Terima kasih. Ya, boleh ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bagus ya. Pak, ini Mas, Ya, silakan. izin Mas, tanya. Boleh. Siapa dulu? Boleh, ayo boleh. lady first. Mangga Pak Denny dulu. Mangga. Mangga ibu aja lady first. Ladies first, ladies Oh, first. ladies first. Pak, ini mah sedikit konyol ya pertanyaannya. Kemarin saya Boleh, dikirim konyol juga. sama anak SMK. Cina. Bu, ini gimana konsepnya? Nanti saya share screen ya, Pak ya, Iya, boleh. videonya. Nah, ini nih. Nah, videonya kayak gini. Iya. Sedikit ini. Mhm. Terus Cina, katanya dia minjem angka 1 sampai dikejar-kejar debt collector. Parah nih Cina. Itu apa? Ini teh Iya, gimana? iya, iya. Jadi itu betul ya. Sebetulnya itu konsep dasar ya, bahwa 16 itu ya, itu ada 1 puluhan dan 6 satuan. Sepertinya konsepnya seperti itu, bukan minjam. Ya. Jadi kalau mereka tahu tentang bilangan puluhan, ratusan, ya satuan, itu sebetulnya tidak ada lagi istilah pinjam. Jadi istilah pinjam itu mempercepat tadinya ya, pinjam ke angka 1 gitu ya. Ya angka sebelumnya. Oh, jadi Itu enggak itu ini agak minjem. mempercepat. Padahal konsep dasarnya itu 1 puluhan ditambah 6 satuan dikurangi 9 satuan kan gitu ya. Jadi 10 dikurangi 9 kan bisa. 10 kurangi 9 1. Jadi 6 tambah 1 7. Kan konsepnya seperti itu sebetulnya. Nah, ketika dia menghitung ya dengan cara menurun tadi ya, karena konsep ya yang tidak dipakai ya, ini 1 minjem diletikan seperti itu bagus sebetulnya ya. Itu ilustrasi yang menarik ya. Ilustrasi menarik menandakan bahwa kalau seseorang belajar matematika tanpa dibekali konsep, tapi sering kali dibekali dengan cara-cara cepat ya, seperti itu ya Bu Artika ya. Terima kasih ya. Siapa makasih. Bagus itu. Jadi hijina beki ngaletikan udah diinjem terus ya. Silakan Pak Denny. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini mau bertanya, Bah. Entah Ya, nyambung, entah enggak gitu. Jadi dalam boleh. salah satu Pak. modul CGP kan ada kaitannya dengan cara berpikir cepat dan cara berpikir lambat, Bro. Betul. Bah,
ya, jadi yang terkait dengan struktur otak yang masih ada otak lima atau segala macam lah seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak hubungan antara sistem berpikir cepat atau lambat ini dengan barisan kecerdasan intuitif dan reflektif seperti itu? Ya, Mungkin itu saja pertanyaan, Mbak. baik, terima kasih. Ya, cepat atau tidaknya berpikir itu relatif ya. Jadi seseorang dikatakan bisa menghitung cepat, apakah dia betul-betul kecerdasannya tinggi ya? Ini kita tidak bicara tentang IQ ya, tidak bicara tentang IQ. Jadi kalau kita sudah bicara tentang intuitif dan reflektif ya, itu jadi relatif. Tadi saya sudah mengatakan seseorang mungkin ya masih dalam tahap intuitif ya, atau masih dalam tahap reflektif ya. Sementara di orang lain itu sudah intuisi. Jadi sudah intuisi buat kita ketika menghitung contoh soal yang pertama tadi, menentukan ya variabel X dan Y dari persamaan sistem persamaan kan. Jadi itu udah intuisi kita karena kita sudah tahu, ketika tinggal balik-balik saja. Tapi buat siswa reflektif ya. Nah, jadi kecepatan berpikir itu kalau apalagi menurut Piaget kan itu ada batas usia ya. Jadi di usia SD itu anak masih berpikir konkret, belum abstrak. Apalagi anak yang masih dalam taraf konkret disuruh berpikir yang melebihi dengan kapasitasnya, itu kesulitan. Nah, apakah mungkin anak yang dalam tahap berpikir konkret itu dipaksakan untuk bisa mengabstraksi sehingga mereka bisa berefleksi? Mungkin saja. Tapi ya secara psikologis ini belum waktunya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita jadi guru matematik, sasaran kita bukan itu. Ya. Kita normal-normal saja. Ya, ketika ada siswa yang bisa berpikir cepat, ya mungkin sesuai dengan tingkat usianya, ya. Yang lain masih lambat, nggak masalah. Yang jelas itu dipengaruhi berbagai hal. Ada yang kecerdasan numeriknya kurang, tapi kecerdasan motoriknya bagus misalnya. Ada yang kecerdasan berbagai hal kan. Jadi kemampuan siswa kita itu akan berbeda. Jadi kita bukan dalam ranah itu ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Denny ya. Jadi nantinya kecepatan itu bukan menjadi satu-satunya jadinya akhirnya. Karena yang kita berikan pelajaran itu adalah anak-anak yang semuanya pintar ya. Jangan pernah menjudge bahwa seorang anak yang tidak bisa matematik berarti dia bodoh. Karena ada kecerdasan lain yang dia miliki pasti. Seperti itu ya Pak Denny ya. Atau dulu Mbak. Sami-sami, ya. Masih ada Bapak dan Ibu? Ada Bah, Ya, boleh. izin. Bu Ingrid, silakan. Ya, izin. Ini tadi teringat pas pada saat Abah menjelaskan yang setelah ditilik anak-anak ITB yang lolos menggunakan jalur cepat berpikir itu jadi di DO atau ini gitu. Cuman pertanyaan saya, kalau memang itu kan jadi waktu saya mengajar di bimbel juga kan memang yang diutamakan kan berpikir cepat gitu karena tujuan fokusnya itu mengerjakan soal-soal biar tembus ke PTN. Betul. Tapi kalau setelah masuk PTN-nya ternyata seperti itu gitu, apa tes seleksi masuknya itu perlu dipertimbangkan lagi karena kan fokusnya kok emang menghitung cepat gitu, bukan mereka berpikir konsep gitu. Tapi kenapa kalau pada akhirnya endingnya seperti itu, berarti kan harus dipertanyakan tes masuknya gitu, maksud saya teh. Betul, Terima sepakat kasih. Winggit. Ya. Jadi inilah ya. Jadi satu sisi memang betul ya. Semua orang sepakat gitu bahwa konsep itu penting. Tapi sisi lain ya, ketika berbicara tentang perangkat yang digunakan ya, maka perangkat itu ternyata mengarahkan kepada baik bimbingan belajar, bahkan guru sendiri sekalipun ya, karena saya pun pernah ngajar di SMA, pusing gitu bagaimana caranya bisa membuat anak saya lolos di ITB misalnya.
Sehingga saya pun mengajarkan cara cepat itu yang dilakukan oleh bimbel. Jadi bukan kesalahan bimbel, jadi bukan juga kesalahan guru ketika mengambil jalur cepat. Jadi memang soal yang diberikan mengajak begitu. Tapi kalau saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh waktu itu dosen ITB, ya. Persentase yang BDO itu kecil. Nah, artinya tetap saja ya bahwa yang masuk itu ke ITB dengan itu masih banyak yang memiliki kecerdasan dan konsep yang bagus gitu ya. Jadi mereka bisa menjawab cepat itu sambil paham konsep gitu ya. Dibandingkan dengan yang menjawab cepat tapi konsepnya tidak. Jadi tapi yang dia sampaikan itu waktu itu adalah kebanyakan yang DO itu adalah siswa-siswa yang nilainya tinggi waktu tes tapi tidak paham konsep. Nah, kebanyakan kan. Sementara yang di DO itu relatif kecil dibandingkan yang tidak DO. Artinya yang lain bisa mengikuti. Nah, jadi kalau kita menyalahkan juga jenis soalnya, toh terbukti berhasil gitu ya. Nah, ini jadi polemik juga sebetulnya dan belum diteliti secara benar. Akhirnya memang yang paling bagus mah kita mengajar matematika tetap yang jadi sasaran adalah konsep. Gitu ya. Kemudian cara cepat pun akhirnya diberikan tanpa lupa dengan konsep. Itu yang paling baik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah siswa kita bisa cepat untuk belajar? Nah, ini kecepatan belajar yang tadi disampaikan Pak Denny ya tergantung dari siswanya. Nah, jadi kalau memang anak kita tidak cocok untuk masuk ITB, ya jangan dipaksa untuk masuk ITB karena nanti di sana mereka berat ya. Jadi akan kesulitan belajarnya. Jadi disesuaikan dengan memang kapasitas yang mereka miliki. Seperti itu, Bung Inggit ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang salah ya. Yang jelas ya, semuanya memang ada positif negatifnya, tetapi saya tidak mau mengatakan bahwa ini kesalahan sistem atau apa, tapi memang saya tetap akan kembali kepada diri saya waktu itu ya sebagai guru bahwa saya akan tetap ya mempertahankan bahwa mengajar itu siswa harus punya skema ya, bisa memproses apa yang saya ajarkan. Apakah dia misalnya nanti mampu jadi masuk ITB, ternyata ada siswa saya yang bisa menembus ITB. Berarti ya kebanyakan siswa saya memang nggak mampu, ya udah nggak apa-apa. Toh ada yang diterima di UIN, ya, di UPI. Tapi untuk menembus ITB sulit. Ya memang di pesantren namanya juga. Ya, diajar ngaji nanging seribu gitu. Boro-boro mendalami matematik. Seperti itu Bung Inggit ya. Jadi gimana kapasitas? Ya, siap Pak, terima kasih. Cuman Siap, menyambung sedikit lagi nih Pak boleh, curhat. boleh. Oh, Boleh, bentar, silakan. bentar Pak Lanjutkan, Denny Bung ya. Inggit. Ya. Emang benar saya setuju sekali dengan ketika kita mengajar di kelas, khususnya mengajar matematika, emang konsep gitu. Kadang Betul. saya juga untungnya di kurikulum Merdeka itu tidak terlalu menekankan konten yang harus selesai sekian Betul. KD gitu kan. Yang Betul. penting konsepnya tercapai. Cuman kadang ada sedikit apa ya, sedikit unek-unek ketika soal ujian akhir gitu ya, soal ujian akhir atau itu masih menuntut soal-soal yang 30 soal cuman Ya. hitungan gitu. Padahal kita di kelas itu Masih udah masih menekankan kuliah, konsep, Kan yang kuliah kan konsep. gitu. Kan Iya. ini. Gue jawab. Pak Denny. Oh, Iya, silakan. ya. Jadi ketika saya sudah wah pokoknya konsep gitu, yang penting sedikit aja materinya nggak apa-apa, yang penting mereka paham gitu, nggak apa-apa Betul. gitu. Yang penting kompetensi kan, jangan mengajar konten. Tapi pas di ujian akhir sekolah gitu dituntut matematika untuk eksak 30 soal, 35 soal. Jadi kayak hah? Jadi Ya. kayak antara bingung tapi ya udahlah gitu. Jadi lagi-lagi ya udah mengejar lagi gitu. Curhat aja Pak ini. Iya. Terima kasih. Betul, terasa memang sebagai yang mantan pernah jadi guru matematika. Ya, jadi memang ada kejomplangan dari apa yang dilakukan oleh kita dengan kenyataan yang harus dihadapi ya.
Jadi itu persis yang saya rasakan ketika masih ngajar di SMP dan SMA. Betul, Bu. Sekarang ada harapan kita dengan kurikulum merdeka ya. Ini ada harapan cerah, mudah-mudahan memang konsisten ya. Jadi Amin. antara pemerintah dengan konsep kurikulum itu sendiri itu sama sejalan. Karena kan di situ di kurikulum merdeka itu jelas sekali ya bahwa yang menjadi fokus kita adalah peserta didik. Jadi mengajarkan itu sesuai dengan kondisi siswa, bukan kurikulum yang dituntut, bukan. Terima kasih Bu Inggit. Masih ada barangkali Mbak Deni, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bah. Ya, Sedikit ikut komentar saja, Bah. boleh, boleh. Jadi ketika saya jadi mahasiswa dulu tahun 99, yang kasus DO di ITB ini lagi rame-ramenya, Bah. Jadi saya dapat kabar dari dari dosen saya, itu lumayan rame di ITB, ada fenomena beberapa mahasiswa yang secara itu statusnya semacam unggulan itu di DO gitu. Dan itu terkait dengan kebiasaan mereka mengerjakan soal dengan cara-cara cepat gitu. Sehingga bahkan ada ungkapan dari dosen katanya lebih baik nerima anak biasa-biasa aja tapi otaknya masih pure, tidak direcoki dengan cara cepat, ketimbang ada anak yang nilainya bagus tapi hanya tahu dari cara-cara cepat seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ya intinya saat itu mungkin menyoroti keberadaan para bimbel-bimbel lah yang terkenal dengan hanya metode cepatnya, sementara konsepnya sering diabaikan gitu. Bahkan saya juga dulu pernah lumayan berantem ketika di sekolah ada yang promo, langsung saya hentikan. Ketika promo silahkan boleh, tapi tidak karena saat promo mereka malah menghina cara-cara kita yang konsep itu yang mendasar itu malah jadi bahan hinaan gitu untuk mempromosikan cara cepat, sampai saya sendiri merasa tersinggung. Saya stop tuh promonya, silahkan keluar dari kelas saya seperti itu. Nah di sini tapi buat saya pribadi sini harusnya menjadi sebuah tantangan gitu ya, karena gimana pun saat itu karena memang masih ada sistem ujian nasional, lalu masih ada UMPTN atau sekarang jadi UTBK, SBMPTN apapun namanya, memang saat itu kondisi anak masih membutuhkan gitu cara-cara cepat itu demi kelulusan mereka gitu. Sehingga buat saya pribadi ya tantangannya kita nggak boleh kalah oleh bimbel gitu. Artinya di kelas seperti yang tadi Abah bilang bahwa kita tetap mengajar dengan konsep. Tapi ketika konsep kita anggap sudah selesai, kita juga perkenalkan teknik cepatnya, bahwa kita juga harus menguasai hal-hal seperti itu gitu. Jadi jangan kalah. Malah dan di sini juga kan akhirnya dengan fenomena bimbelan seperti itu yang hanya mengandalkan cara cepat, sekarang misalnya di kota-kota besar sudah mulai muncul privat-privat baru yang alirannya berbeda, yang biasanya suka disebut misal kayak ini tempat Pak Sahrul nih, bimbelan misal Tridaya ya, dulu setahu saya di Tridaya itu disebut bimbelannya bimbelan semi privat gitu. Sehingga dalam pembahasan pembelajarannya itu tidak menekankan pada cara-cara cepat, tetapi masih normal menggunakan konsep-konsep seperti di kelas seperti itu. Jadi kalau ya versi saya mungkin seperti itu aja. Apalagi sekarang betul dengan kurikulum merdeka kan, dari kebijakan pemerintah sekarang UN sudah tidak ada. Artinya kita nggak perlu takut lagi dikejar-kejar soal seperti itu. Lalu UTBK pun sekarang sudah tidak berbasis materi lagi. Sekarang lebih berbasis ke semacam psikologi ya, semacam tes potensi akademik itulah. Jadi hanya kalaupun ada soal-soal hitungan itu hanya sifatnya lebih ke logis, ke logika. Cara berpikir logis seperti itu aja. Jadi harusnya kita sekarang jangan takut dengan soal-soal seperti itu, kecuali yang tadi si Ibu curhat di sekolah. Harusnya ya memang kalau berdasar aturan kurikulum merdeka, tes sumatifnya itu tidak wajib sepanjang guru sudah punya keyakinan bahwa penilaian saya selama proses sudah cukup. Ibu tuh berhak menolak mengadakan soal di UAS formatif ujian akhir semester atau penilaian akhir tahunan, itu silakan bisa Ibu tolak, atau soalnya bisa bebas seperti kita. Saya misal soal UASnya hanya 10 soal, itu pun esai bentuknya. Terus sekarang sudah tidak ada aturan seperti dulu yang kaku gitu. Jadi di kurikulum merdeka ini bahkan tidak ada ujian akhir tahun pun tidak masalah, sepanjang guru sudah memiliki dokumen penilaian yang dianggap cukup untuk memberi nilai kepada anak. Mungkin seperti itu aja, Bah. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Ya, seperti itu ya barangkali ya. Dan jadi apa yang saya sampaikan betul ya, dirasakan Pak Denny tentang kasus banyaknya mahasiswa ITB yang di DO, itu hubungannya dengan cara cepat ya. Itu memang isunya sangat kental waktu itu ya. Masih ada barangkali Bapak dan Ibu?
Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Paparan selanjutnya, saya share screen lagi. Eh, Ya, jadi kembali ke generalisasi ya. Ini sudah, ya jadi ternyata perhatikan bahwa ada syarat ya di sini, tapi ya, bahwa M dan N itu harus bilangan asli ya. Jadi bukan pecahan, bukan desimal gitu ya. Karena kalau desimal, konsep asalnya tidak bisa dipahamkan ke siswa. Jadi ini harus bilangan asli, tidak boleh nol. Nol A pangkat nol itu tidak memiliki makna buat siswa. Ya. Jadi ini ada syarat di sini. Dan M harus lebih dari N. Ya. Kenapa? Karena ini, ya, ketika pembagian ya, muncul konsep seperti ini. Nah ini ya. A pangkat 5 bagi A pangkat 3 itu ternyata hasilnya jadi A pangkat 2. Berarti kalau A pangkat 12 bagi A pangkat 7, ya, dengan tadi ya, langkah tadi, itu sama dengan A pangkat 5. Ya. Kenapa? Karena generalisasinya adalah kalau A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Sama syaratnya, M dan N harus bilangan asli, serta M lebih dari N. Nah ini awal ya, Bapak dan Ibu, jadi jangan pernah menyepelekan kondisi awal siswa. Kita harus sepakat dengan aturan ini. Jadi jangan gampang kan A pangkat 0 tinggal itu sama dengan 1. Dari mana Bu? Udah pokoknya A pangkat 0 itu 1. Nah itu sesuatu yang akan membuat siswa bingung. Jadi biasakan ya, biasakan untuk membuat Recording in siswa jadi progress. paham gitu ya. Bahwa oh anggap A pangkat 0 itu sama dengan 1 karena itu. Nah sekarang belum waktunya. Jadi belum waktunya kita mengajarkan A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi dari konsep ini lantas bagaimana mengeneralisirnya? Baik Bapak dan Ibu begini ya. Bagaimana dengan A pangkat 0 sama dengan kemudian A pangkat negatif seperti apa? Ya. Kemudian apalagi nanti ada A pangkat setengah misalnya pecahan. Nah ini ya. Seperti apa menjelaskannya? Baik ya. Kalau kita menggunakan yang tadi jelas tidak punya makna karena yang kita beritahu pertama kali adalah A dengan pangkat bilangan positif atau A bilangan himpunan bilangan asli ya dari 1 sampai tak hingga. Jadi A pangkat 2 kita bisa jelaskan, A pangkat 3 bisa jelaskan. Tapi A pangkat 0 apalagi A pangkat negatif itu tidak ada makna buat mereka. Nggak apa-apa. Ya. Sehingga ini tidak memiliki makna dalam pernyataan pada definisi pertama kali yang kita sampaikan. Nggak apa-apa. Ya. Tetapi untuk mengatasi persoalan itu, ya makanya ya kata scam, ya, jadi bisa saja dilepaskan dari asal usulnya. Jadi batasan-batasan bahwa tadi pangkatnya itu harus bilangan positif, ya. Kemudian M lebih besar dari N, ya. Batasan itu, ya, asalnya memang dianggap benar. Ya. Tapi kemudian sekarang boleh dipertanyakan, kalau dibatasi seperti itu, bagaimana caranya saya menghitung yang lain? Nah, boleh. Dalam kondisi apa? Ketika memang
kita ingin mencari yang konsep yang lebih luas ketika itu diperbolehkan. Dan kedua, ada manfaatnya. Ya. Ada manfaat sehingga untuk memperluas konsep. Nah, ketika itu yang diminta, nggak masalah. Jadi konsep awal begitu, tapi batasannya kita hilangkan. Ya, melalui konsep awal tadi, maka kita buat kriteria yang masuk akal. Ya. Jadi metode baru tidak boleh menimbulkan inkonsistensi, yang penting itu. Kemudian nanti notasi indeksnya bisa diperluas. Jadi bisa ada A pangkat 0, ada A pangkat negatif, ada A pangkat pecahan, boleh. Nah, di situ yang disampaikan oleh scam. Makanya konsep awal tadi bilangannya harus positif, tapi sekarang kita hilangkan batasan itu karena kita ingin membuat generalisasi. Makanya kita buat contoh. Tadi A pangkat 3, A pangkat 5 dibagi A pangkat 2. Sekarang kita rubah. Yang dibagi itu A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Apa yang terjadi? Ternyata hasilnya 1. Ya. Dari sini kita lihat dari konsep yang ditemukan siswa bahwa A pangkat 3 bagi A pangkat 3 itu kan A pangkat 3 kurangi 3. 3 kurangi 3, 0. Oh, berarti A pangkat 0, 1. Nggak apa-apa. Di sini siswa bisa mendefinisikan bahwa A pangkat 0 itu 1 walaupun berasal dari konsep awal yang tadi yang bisa dimengerti. Bahwa A pangkat 2 itu A kali A dengan perkalian 2 variabel A ya sebanyak 2 buah. A pangkat 3 A kali A kali A. Tapi A pangkat 0 mereka bingung ya. Kita balikan sekarang dari konsep A pangkat 3 dibagi A pangkat 3 ternyata hasilnya 1, kemudian dikembalikan ke konsep tadi, A pangkat 3 kurangi 3 ternyata A pangkat 0, 1. Sehingga mereka bisa menyimpulkan, boleh. Karena ini bisa tetap menjadikan skema. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh psikolog ya, secara psikologis boleh. Dan itu bisa Bapak dan Ibu terapkan. Sehingga mendefinisikan itu tidak harus dari deduktif ya atau induktif dari contoh kemudian, tapi dengan contoh-contoh pun bisa ya. Jadi tidak harus deduktif tapi induktif pun boleh ya. Sehingga kalau A pangkat 3 yang dibagi oleh A pangkat 5, apa yang terjadi ya? Ternyata ya hasilnya 1 per A pangkat 2 kan. Artinya apa? Oh, 1 per A pangkat 2 itu ya sama dengan A pangkat negatif 2. Kan ini kan konsepnya. Ya. Jadi dengan dihilangkannya batasan tadi, ternyata bisa memberi makna. Sehingga notasi dan metode bisa digeneralisir. Seperti itu ya. Nah, jadi itu caranya bagaimana supaya konsep itu bisa diterima ya berdasarkan berpikir reflektif dan generalisasi matematis. Nah, pertanyaan sekarang ya, bagaimana caranya Anda bisa membuat siswa Anda bisa memahami ini? Ya, ini saya kira jadi tugas ya. Tadi kan saya menjelaskan bagaimana caranya memahami konsep A pangkat 0, kemudian A pangkat negatif 2. Sekarang bagaimana kalau siswa ingin mendapatkan konsep bahwa A pangkat setengah itu akar A. Atau A pangkat 5/7 itu akar pangkat 7 dari A pangkat 5. Sehingga nanti bisa menyimpulkan bahwa A pangkat M per N itu sama dengan A akar pangkat N dari A pangkat M. Ini tugas ya. Silakan dipikirkan ya, bagaimana cara menyampaikan ya konsep supaya anak dengan sendirinya bisa memahami bahwa 3 hal ini bisa diperoleh. Kemudian proses mental apa saja yang terlibat? Ya.
ketika siswa tadi melakukan berpikir secara reflektif. Kan tadi melalui contoh ya, kita punya contoh, punya contoh, punya contoh, kemudian menjadi metode. Ya. Kemudian setelah itu ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Ternyata harus mendapatkan A pangkat 0, A pangkat negatif, dan A pangkat pecahan. Bagaimana caranya? Ya, maka dari sejumlah contoh, ya, maka kita bisa mendapatkan metode yang general, ya. Dan metode itu bisa diaplikasikan ke contoh lain pada jenis yang sama, sehingga grafiknya jadi begini. Kita asalnya dapat contoh, 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 kemudian muncul metode. Metode ini bisa dipakai untuk membuat contoh lain. Seperti ini. Yang tadi kita lakukan itu begini. Jadi dari metode, ya, yang paling penting di sini adalah tidak membatasi proses mental peserta didik. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan mengabstraksi sebuah konsep. Jadi asalnya contohnya tadi bisa dipikirkan oleh siswa bahwa A pangkat 2 itu A kali A 2 kali, A pangkat 3 itu A kali A kali A. Kemudian jadilah metode. Dan dari metode ini buat lagi contoh. Sehingga kita bisa mendapatkan, oh konsep A pangkat 0 itu ternyata 1. Konsep A pangkat negatif 2 itu ternyata 1 per A pangkat 2. Ya. Konsep A pangkat setengah itu sama dengan akar dari A. Nah, yang jelas contohnya seperti apa itu yang jadi tugas Bapak dan Ibu, ya, untuk ditampilkan minggu depan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, metode itu adalah sesuatu yang secara eksplisit diformalisikan kemudian. Ya. Jadi ini metode, ya. Kadang-kadang metode itu menghasilkan contoh-contoh dari yang original, tapi metode itu juga bisa dipakai untuk contoh-contoh yang baru, ya, seperti tadi, ya. Original class of examples-nya adalah A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 itu A pangkat 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa A pangkat 2 itu adalah A pangkat 5 dikurangi 3. Jadi pangkatnya dikurangi, itu original class of examples. Tapi boleh juga examples of new kind, ya. Jadi struktur ini digunakan untuk, ya, mengembangkan, ya. Jadi kadang-kadang contoh-contoh asli, ya, dimasukkan dalam bagian ini, ya. Jadi sehingga proses generalisasi matematika itu yang dijelaskan di sini itu adalah sesuatu yang sophisticated dan powerful activity. Jadi merupakan aktivitas yang mengagumkan, canggih, dan berdaya guna. Jadi jangan dikira apa yang Bapak dan Ibu lakukan ketika mengajar matematika di kelas terhadap siswa dengan niat ingin membuat mereka paham konsep itu tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi mengeneralisir matematik, ya, kalau Bapak dan Ibu betul-betul memahami secara psikologis, itu adalah sebuah aktivitas yang mengagumkan, sophisticated, dan powerful. Kenapa? Ya. Kenapa kok bisa disebut mengagumkan? Jadi canggih, ya. Jadi sangat baik sekali, ya. Sophisticated-nya itu di sebelah mana? Karena involves reflecting, karena melibatkan refleksi, ya, dalam bentuk metode, ya. Metode yang sekali waktu justru malah menolak, mengignore kontennya sendiri. Tadi kan, ya, ini luar biasanya. Jadi siswa dilibatkan dalam refleksi, ya, dalam bentuk metode yang terkadang metode itu justru mengabaikan kontennya. Tadi mengabaikan aturan bahwa M harus bilangan asli
dan M harus lebih besar dari N. Itu aturan. Kenapa tidak ini? Aturan ini nggak usah dipakai deh untuk mendapatkan konsep lain. Ternyata dapat. Ya. Itu sophisticatednya, ya, canggih gitu. Kalau reflectingnya dilibatkan. Kemudian kenapa powerful? Karena itu memungkinkan, ya, possible conscious, controlled, and accurate reconstruction. Jadi memungkinkan, ya, rekonstruksi yang masuk logis, ya, terkontrol dan akurat, ya, dari skema-skema yang ada pada seseorang. Jadi kita harus memanfaatkan skema yang dimiliki oleh siswa kita. Bukan hanya in response, ya. Bukan hanya untuk menanggapi pada demands for assimilation aja. Kebutuhan untuk mengasimilasi, bukan hanya itu yang kita lakukan. Jadi jangan hanya misalnya mengandalkan siswa punyanya apa, kemampuan awalnya apa, ya. Mereka hanya baru punya kemampuan menghitung dari apa, bilangan yang hanya kurang dari 10 saja. Itu aja bukan. Tapi diberikan tantangan berupa, ya, refleksi. Jadi buat mereka berpikir. Tadi kan dapat rumus A pangkat M dikali A pangkat M menjadi A pangkat M plus N, itu siswa yang dapat, bukan kita yang memberitahu. Nah, itu powerfulnya di sana. Kalau kita beritahu anak-anak ini rumusnya, ya, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Langsung kita beri rumus, tidak ada tantangan, ya, refleksi buat siswa. Mustahil matematika itu menjadi bermakna buat siswa. Jadi jangan hanya dalam respon kebutuhan mengasimilasi situasi baru yang mereka sedang hadapi, ya, untuk melampaui aturan apa, kebutuhan itu, tapi justru, ya, untuk melihat, ya, menciptakan atau membuat contoh-contoh yang lebih banyak. Supaya apa? Supaya to fit the enlarged concept. Supaya mendapatkan atau menyesuaikan dengan konsep-konsep yang lebih luas. Ya. Itu tadi yang disampaikan, contoh sederhana yang disampaikan oleh Scam, dan saya sangat tertarik karena saya pernah melakukan itu ketika saya menjadi guru, dan ternyata saya mendapati dari Scam itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dia dalam bukunya ini, ya, tentang psikologi pembelajaran matematik. Itu saya sangat senang gitu. Dan ini saya saran lagi kepada Bapak dan Ibu. Saya percaya Bapak dan Ibu juga sering bukan ini. Tapi teori psikologinya seperti apa? Ini loh psikologinya. Jadi Anda tidak salah-salah amat, ya. Apalagi sekarang sudah diperkuat dengan pemahaman tentang psikologi pembelajaran matematika. Mari kita pergunakan ini. Jadi saran saya seperti itu. Jadi kenapa mengagumkan? Karena melibatkan refleksi, ya. Kemudian kenapa berdaya guna atau powerful? Karena memungkinkan untuk merekonstruksi skema yang ada secara sadar, terkontrol, dan akurat. Jadi bukan hanya berbentuk sekadar tanggapan atas tuntutan dari proses asimilasi. Asimilasi itu kan kembali menerima informasi baru untuk disesuaikan dengan informasi yang dimiliki. Bukan hanya sekedar itu, ya, tapi juga sambil memang betul-betul berusaha melakukan proses asimilasi, juga diharapkan siswa itu diajak untuk mencari atau membuat contoh baru sehingga mereka bisa mendapatkan konsep yang lebih luas. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, kayaknya waktunya sudah tinggal 10 menit lagi. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Nanti saya share ini, ya, di situ saja, di linknya. Jadi PPT-nya bisa Anda miliki. Ada yang mau bertanya, silakan, atau mau diskusi? Paham, ya? Intuisi dan refleksi, paham, ya? Jadi dari namanya saja udah, oh, intuisi. Jadi kalau intuisi itu kan sifatnya
sudah langsung otomatis ya. Ini saya punya intuisi nih, punya tebakan kan gitu. Kadang-kadang cukup menebak kalau intuisi. Jadi kalau siswa kita sedang mengerjakan UN, pilihan ganda kan pakai kancing, nah itu intuisi Pak. Jadi saya mah kancing aja, A B C D E A B C, oh C, itu intuisi. Ya. Jadi nggak ada berpikir ya, nggak ada proses berpikir, tapi reflektif itu. Tapi yang dimaksud intuitif dan reflektif menurut Scam di sini berbeda. Jadi bukan menebak, tetap intuisi itu berjalan ya, menggunakan pemikiran, tapi lebih kepada aktivitas mental. Ya, yang tadi kalau menjadi kebiasaan, jadi nggak perlu berpikir lagi ya. Jadi seperti makan ketika lapar ya, kita ditawari makan, udah makan belum ya? Belum, tuh ada makan, langsung bergerak tanpa berpikir makan, gimana caranya, kan nggak gitu ya. Ya, apa yang harus saya lakukan untuk makan? Nggak ada ya. Tapi kita sudah langsung otomatis ngambil piring ya, sangu dua boboko misalnya kalau yang rewok dan selesai. Baik, ada yang bertanya silahkan. Kayak gini mungkin Bah, Enggak, Kak Yana, enggak. komentar aja nih, komentar. Ya, boleh. Ya sayangnya itu begini, kita kan mengajar itu udah lama ya, apa namanya? Ini saya bukan Bapak dan Ibu ya. Saya kan mengajar udah lama, jadi hal-hal seperti ini tuh kalau menurut saya itu termasuknya terlambat gitu saya dapatkan gitu Bah, gitu. Sehingga yang saya alami pada saat itu kan kita jarang sekali ya membahas konsep, maksudnya konsep materi gitu seperti tadi bilangan berpangkat seperti apa konsepnya gitu. Cenderung di MGMB pun ya seputar administrasi gitu yang atau tadi kita mengundang para ahli-ahli matematik itu untuk cara cepat gitu ya, karena kita punya target gitu, jangankan siswa, guru juga harus punya target bisa anak menyelesaikan ujian nasional itu. Ya, terima kasih Bah, gitu. Terima kasih Pak Yana, nggak ada istilah terlambat untuk mendapatkan ilmu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau baru sadar sekarang ya udah berarti alhamdulillah ya, sekarang sudah sadar. Kemarin belum sadar karena belum tahu. Setelah sadar, inilah tujuannya bahwa Bapak dan Ibu adalah seorang ya magister pendidikan matematika, harus memberi inspirasi. Kalau ini menginspirasi ya, ini harus ditepakan Pak Yana ke yang lain bahwa ternyata mengajar itu bukan hanya sekadar memberikan cara untuk bisa menjawab soal, apalagi matematik. Sekarang udah teknologi canggih ya, artificial intelligence itu sudah lebih dari itu ya. Jadi kalau anak disuruh menjawab soal, mereka tinggal minta bantuan ke robot, kan selesai. Tapi bukan itu, sekarang itu lebih kepada termasuk ini Bah mungkin ya mental activity juga itu bisa dibangun mungkin ya. Bisa dibangun sebelumnya gitu. Jadi sebelum kita membahas ke materi kita ya mungkin anak sudah mendapatkan pengalaman belajar sebelumnya. Iya, itu. Jadi mental activity dari anak SMP dengan anak SMA tentu saja berbeda ketika belajar matematik. Jadi otomatisasinya, intuisinya sudah berjalan di SMA. Baik, masih ada? Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih. Tadi tugasnya dikerjakan ya. Mencoba saja bagaimana caranya membuat siswa bisa mendapatkan konsep tentang kenapa atau berapa A pangkat setengah, berapa ya A pangkat akar pangkat 5 dari A pangkat 7 bisa. Atau sebaliknya, akar pangkat 7 dari A pangkat 5. Dan kenapa A pangkat akar pangkat 5 dari A pangkat 7 itu sama dengan A pangkat 7/5. Itu 3 soal untuk supaya bisa dijelaskan oleh siswa. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kita dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Atur muhun, Mbah. Siap, sami-sami, mangga. Nanti Mangga. diambil di ini ya, materinya di situ ya, di Erling, di Unpad. Sudah ngisi absen semua ya? Belum, Prof. Oh, belum? Belum, Abah. Ini ada yang nggak hadir nggak? Biar saya hadirkan aja, Prof. Nggak ada ya? Saya lihat Hadir ada semua. 30. Hadir semua ya? Biar saya... Ya, masih ada perkuliahan hari ini? Cukup ya? Nggak ada ya? Yang lain ya? Cukup, Abah. Sudah selesai ya? Baik, terima Sudah kasih ya. selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.